Ada ininya kali Oh, ya. ini dia. Wah, itu. Nah, berita inilah yang membuat saya akhirnya dikoleng TV di Jakarta. Woi, iki nom-nomanku ayu toh. Kayak pre-wedding ya. Mbak Imah, terima kasih udah nerima saya dan tim dari Kompas.com. Sama-sama. Ngobrol. Terima kasih udah mau hadir juga. Udah cekakak nih awal-awal. Pertama, saya terima kasih karena waktu itu tim media di COVID-19 itu dibantu untuk kampanye pakai masker itu. Nah itu ngaruh banget sih buat orang jadi sadar bahwa pakai masker nggak ya masker dari kain yang ada ya, dan itu jadi viral sih. Nah di posisi sekarang kita pandemi ini ada perubahan nggak Mbak? Banget Mas, perubahan banget. Yang terasa dan kemudian terrefleksikan, oh akhirnya mengubah Mbak Imah. Secara pemasukan banget, jadi ibaratnya benar-benar drastis lah, benar-benar drastis karena 3 bulan, 4 bulan itu ternyata sangat pengaruh besar loh untuk pemasukan Mas. Sedangkan pengeluaran menurutku malah berkali-kali lipat dibanding seperti normal biasanya. Karena kan harus lebih banyak yang diperbuat, kudu bayari sing awake dhewe tetep melu, kudu makani sing awake dhewe tetep melu. Jadi mau nggak mau akhirnya kebetulan aku punya hobi bertanam. Akhirnya daripada stres aku lebih fokus, lebih mantepin hobi yang akhirnya waktu itu aku sempat jualan. Jualan tanaman. Karena kebetulan kan semenjak Covid itu banyak yang suka bertanam, masak karena didol kan. Ya wes akhirnya ya wes lah sekalian jualan dan lumayan Mas. Waktu di Jogja beberapa bulan itu per bulannya ya entuk 15 juta, 20 juta. Lumayan lah, lumayan toh. Ya? Dari tanduran. Untungnya kan aku bisa bibit dewe toh. Jadi di rumah makin banyak. Ya wes lah yang mau beli ya silahkan. Jalan berapa bulan Mbak sampai kemudian ada aktivitas 4 bulan kayaknya, kurang lebih 4 bulan lah. Ya, Maret, April, Mei, Juni udah mulai aktif. Oh Agustus berarti aku. Agustus aku udah mulai kesini lagi. Itu aja masih mikir-mikir Mas, karena koyok ya, tapi ya mau nggak mau harus kerja. Jadi pas mulai aktivitas lagi Agustus tuh kayak Bismillah setor nyawa nang Jakarta, kesannya kayak gitu. Tapi yo wes lah, saya percaya kalau Tuhan masih memberi kehidupan saya yo untuk ngasih makan orang-orang di sekitar, pasti akan selamat. Yang penting kita jaga apa namanya aturan-aturan protokolnya itu wes insya Allah wes menjaga lah. Dalam kehidupan sendiri Mbak Imah membagi hidup menjadi apa? Perjalanan kan? Kalau sekarang kan banyak aktif di Jakarta ya. Kalau lihat dari saya sendiri kenal Mbak Imah ketika di Jogja dan saya pernah tugas di Jogja, lalu sebelumnya itu bahkan di Pati ya. Nah 3 perjalanan itu Mbak Imah merefleksikannya gimana? Mana yang paling membekas dan kemudian jadi pijakan untuk ke area berikutnya? Sebenarnya semua perjalanan membekas Mas, karena kan itu semua perjalanan itu kan bagian dari prosesku sehingga sampai sekarang membuat aku lebih matang gitu. Nah kalau dari Pati itu kan prosesnya karena kerja keras dari SD, dari kecil, dari kehidupan, dari orang tua. Memperlakukan anak tuh nggak ngerti ya wong tua zaman semono. Waktu itu juga sempat kesel juga karena aku nggak sempat ada waktu main toh. Tapi ternyata semakin kesini saya sadar bahwa oh ini ternyata yang aku dapatkan dari anggap aja siksaan dari masa kecil gitu. Tapi kata-kata siksaan tuh sebenarnya kurang pas karena tujuan orang tua ternyata mendidik dan bisa membuat aku mandiri. Karena seringkali orang tua aku ngomong cah wedok iki aja manja, kudu iso ngene gitu. Jadi jangan sampai disuruh orang tua bilang tidak. Nggak berani saya Mas dulu. Nek bilang tidak iso digebok aku. Gitu. Itu terbukti ketika pandemi justru kan, ketika situasi tidak banyak memungkinkan, ubat itu menghasilkan. Makanya aku pernah yang bikin video itu aku ngomong saya makan pakai air garam ya pernah, makan pakai brambang ya pernah, makan pakai petis ya pernah. Jadi waktu itu tuh sering kalau pulang sekolah, karena kalau pulang sekolah ibu itu nggak pernah ninggalin uang untuk beli sayur atau apa segala macam. Nah jadi kita pulang sekolah ya nggak ada apa-apa. Akhirnya otak kita ya berpikir gimana caranya supaya bisa makan.
Upaya sendiri. Jadi kadang-kadang cari bayem yang di sekitar peceren apa ya? Comberan iki nang sumur ki lho Mas. Nyari bayem lah, apalah ramban godong luntas lah buat pokoknya apa aja supaya bisa dimakan. Nah, makanya ketika Covid kemarin saya nggak takut kelaparan, justru yang saya pikirkan adalah orang-orang di sekitar gitu loh. Karena aku biasa urip kere Mas. Jadi nggak kaget. Cuman bebannya adalah ya itu semakin banyak yang aku pikir toh. Jadi ya juga. itu yang menjadi berat. Cara mendidik orang tua ke Mbak Imah itu diterapkan ke anak-anaknya sekarang nggak? Aku? Iya. Enggak Mas. Zamannya beda, zamannya susah. Pengennya seperti itu, pengennya tak terapkan ke anak-anak, tapi susah Mas, susah nggak bisa. Jadi kalau saya terapkan ke anak sekarang mungkin jatuhnya nanti ke kekerasan ya. Nanti aku bisa dihukum. Karena kalau dulu KPAI salah sedikit digebok gitu. Jadi nggak iso nek diterapkan saiki toh juga saya berpikiran jangan sampai anakku mengalami apa yang saya alami dulu. Tetapi saya nggak ingin juga anak-anak jadi manja sebenarnya. Saya juga ingin anak-anak saya mandiri karena efeknya yang saya rasakan adalah bisa menjadi kuat, baik gitu. Nah, pengen juga anak-anakku seperti itu. Cuman saya belum bisa menerapkan seperti itu karena memang zamannya udah beda. Tapi nilai kemandirian itu ditanamkan dengan apa misalnya Mbak Imah? Oh pasti. Kalau dari kecil itu misalnya simple aja sih, habis mainan, habis mainan ya diberesin sendiri. Misalnya dia terus nyari, Bu, ini mainanku ini apa ya, orang ngerti, kamu yang main kok. Makanya kalau habis main beresin, biar kamu kalau nyari tahu, kamu sendiri jangan semua ibu. Mana ibu ngerti mainan Lego kecil. Ibu kan tugasnya udah beliin, gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itulah yang menata, merapikan apa itu. Jadi, dari kecil itulah. Nilainya tetap, tapi mungkin caranya berbeda. Itu di Pati. Hal lain yang dipetik dari Pati sebelum kita nanti berangkat ke Jogja lalu Jakarta. Banyak sih Mas, banyak. Mbak Imah di Pati sampai tahun 95. Ya. Berarti 15 tahun di Pati. Dari SD ke SMP bergelut dengan ikan. Iya, karena kan orang tuaku nelayan toh, karena rumahku tuh di pinggir pantai, 100 meter tuh udah pantai, jadi mayoritas itu kehidupan nelayan dan mantas rambutnya merah kayak iki mas gaya karena kalau dulu tangannya yang merah bukan rambutnya Mas, tanganku merah, tanganku abang karena sering manggang iwak toh, jadi kena asap tiap hari kan. Kalau zaman dulu kan ngasep ikannya masih pakai tangan di atas mowo toh, jadi mowo tahu nggak mowo aku ya api arang ya. Dari kayunya langsung itu, jadi tiap hari kena itu merah. Sini merah. Terus naik sekolah aku malu Mas, jadi naik sekolah sering tak gegem ini, tak delik karena isin. Kadang-kadang juga banyak sisik-sisik yang masih nempel karena mandinya juga pakai air asin toh. Di sana jarang air tawar untuk masak, untuk minum, untuk masak. Banyak sekali hal-hal yang membekas ketika saya proses di Pati yang sekiranya menurutku dulu itu kehidupanku di masa kecil itu nggak wajar seperti anak-anak yang lain gitu. Tetapi efek bagusnya dari itu semua saya sekarang bisa merasakan lah bahwa didikan orang tua tuh nggak ada yang salah. Apapun prasangka kita waktu itu, apapun. Sampai usia berapa Mbak Imah bisa memahami bahwa itu didikan orang tua? Oh itu udah nikah baru aku sadar. Di awal-awal masih berontak, masih nggak terima. Masih, dan aku ya masih cuek dengan ya pikiranku masih belum inilah, apalagi waktu muda. Itu kan belum kepikiran seperti itu. Ketika pindah di Jogja juga pikiranku juga fokus yang berkesenian, nggak mikir yang kemana-mana. Tapi ketika berumah tangga makin kesini makin berarti inilah kekuatan yang ditanamkan orang tua. Setelah menjadi orang tua jadi ngerasa bahwa itu nilainya dipahami. Oke, dari Pati lalu pergi ke Jogja nih Mbak. Apa yang mendorong Mbak Imah pergi ke Jogja? Nggak ada dorongan untuk pergi ke Jogja. Aku tuh hidupku hampir nggak punya cita-cita Mas. Karena di Pati itu sebenarnya aku udah nari, udah nyanyi. Dengan untuk bayaran 3.000 seneng banget gitu. Nah anehnya Mas,
Kalau ibuku itu dulu kan kalau misalnya aku mau belajar berangkat ekstrakurikuler sekolah itu nggak boleh. Karena? Harus nata ikan, nggak tahu kenapa. Tapi kalau nyanyi boleh. Malah kakakku disuruh nemenin. Nah itu anehnya. Ternyata itu jalan pangan. Iki diperbolehkan. Tapi nek sekolah makan aku bodoh mas. Tapi pinter golek duit. Iki apa sih dikarepke wong tua aku mungkin. Terus apa tadi pertanyaannya yang mendorong ya? Untuk pergi ke Jogja. Nah, kenapa pergi ke Jogja? Karena buleku, tanteku, bule Tini yang sekarang tinggal di Kembaran itu, kan itu adiknya ibu toh. Adiknya ibu. Nah, seringkali kalau misalnya Lebaran tuh suka pulang kampung. Kalau pulang kampung kan ketemu kita, ketemu ponakan-ponakan. Nah, di rumahku tuh ada figura, ada foto nari. Tanteku pas pulang, karena kan tanteku guru nari di Pak Bagong toh. Loh, kok iso nari toh mah gitu. Nek iso nari sekolah nih yo wae gitu. Tapi aku nggak begitu gagas itu obrolan lebih ke ibuku lah. Terus wes tahun ngarep iki wae yo nek lulus SMP gitu. Ya wes akhirnya ya nggak tahu kenapa ya saya ngikut wae. Aku tuh nggak punya harapan sing piye-piye. Berangkatlah ke Jogja, dibawa sama tanteku karena punya bakat gitu mikirnya biar tersalur karena di Jogja gudangnya seni. Dimasukkanlah ke SMKI. Nah, SMKI itu jurusan tari udah penuh. Karena waktu itu banyak yang tertarik tuh yang jurusan tari. Yang kosong teater sama karawitan. Teater, karawitan, pedalangan. Waduh. Yang cenderung muridnya lebih sedikit daripada tari. Iku apa? Aku ora ngerti. Teater ki apa, karawitan apa ora paham sama sekali. Terus aku manut bule wae lah. Lah piye tari wis kebak, apa nganggur setahun? Ojo sayang gitu. Wes ngene wae, daripada nganggur setahun, mending nyemplung aja dulu di jurusan itu, karawitan. Nanti tahun depan pindah ke tari. Nanti tarinya belajar di Pak Bagong gitu. Wes ngikut wae. Pikir tanteku kan karawitan sik ana hubungane karo tari, iso ngiringi, iso ndelok. Gitu. Wis ngikut wae. Akhirnya nyemplung lo ke karawitan setahun. Sambil belajar narinya di Sanggar di Pak Bagong. Berjalan setahun ditawarin sama buleku, piye sido pindah. Tapi saya udah nyaman di situ. Di karawitan itu. Di karawitan udah nyaman dan dalam 1 tahun itu aku udah mulai diajak-ajak pentas-pentas lah sama teman-teman, sama kakak kelas. Pikirku nggak usah pindah, toh tarinya juga masih bisa belajar di Sanggar gitu. Akhirnya ya sampai lulus, sampai diisi tetap di Karawitan. Karawitan itu belajar apa sih Mbak? Ya gamelan, sinden semuanya yang berhubungan dengan gending karawitan. Tapi nggak narinya? Narinya enggak. Kalau narinya di luar. Dilengkapi di padepokan itu. Tapi kreasi baru ya. Kalau untuk klasik aku belum belajar yang benar-benar belajar tuh belum. Itu waktu di Jogja. Dan kemudian dibina di padepokan itu. Lalu di situ menemukan, kan kalau Mbak Imah kan bilang ya jalani aja kayak tadi ngalir aja. Iya. Sampai pada satu titik di mana oh ini jalan saya dan kemudian saya lakoni di Jogja di mana Mbak? Di momen apa? Sebenarnya di Jogja itu pun aku juga berpikirnya aku masih enjoy dalam berkesenian Mas. Jadi apa yang aku lakukan tuh aku enjoy. Jadi aku tuh nggak punya kedepannya aku mau jadi apa tuh nggak tahu. Bahkan lebih banyak latihan aku lebih suka keluar dari rumah. Jadi misalnya kan kalau di Jogja kan sampean tahu lah, misalnya pentasnya sekali latihannya 3 sasi, ya toh? Ketemu itu yang menghidupi ya, menyenangkan. Jadi bayarannya 250.000 tapi mangkatnya ubiang-ubiungnya bensinnya 5.000 peng piro. Zaman biyen kan bensin 5.000 Mas. Jadi tapi seneng, tapi enjoy, semakin banyak latihan semakin aku seneng gitu. Ketemu teman-teman, belajar apa tuh aku enjoy. Jadi masih belum punya pikiran apa-apa. Yang penting aku suka sama apa yang aku lakukan sekarang, ikut nyemplung ke banyak komunitas tuh yang berbagai macam warna, ada ketoprak, ada akapela, ada apa, ada tari, ada apa tuh aku seneng banget gitu loh. Jadi belum arahnya belum yang mau tak bawa kemana itu hidupku. Yang penting berkesenian saya suka, bisa menghasilkan duit sambil kuliah juga. Jadi ya wes masih sambil pacaran ya toh. Jadi komplit toh. Jadi asik dengan
masih asik lah dengan itu. Di Jogja yang membentuk selain Padepokan itu siapa Mbak? Teman-teman atau? Jogja tuh banyak banget Mas, karena matengku ngerti seni itu ya di Jogja. Yang pertama kan tadi bulikku yang membawa aku ke Jogja, yang kedua adalah keluarga besar Padepokan Bagong Sudiarjo yang memang aku sempat tinggal di sana sama tanteku yang belajar di sana juga. Terus ada Romo Sindu, terus Juki, terus Pak Butet, Pak Jaduk tuh masuk lingkup Padepokan tadi ya. Terus Pak Marwoto dan teman-teman, Mbok Beruk, Mas Pardiman, banyak banget Mas, karena di setiap komunitas kan beda ini ya. Pokoknya rombongan Ketoprak Contong, Pak Marwoto CS, terus rombongannya Sindu dengan Kompas dan syair-syairnya, dan teman-teman perupa di Jogja, terus itu Juki dengan teman-teman hip hopnya, terus Akapela Mataraman, Mas Pardiman beserta teman-temannya, terus siapa mana ya? Banyak ada tokoh-tokoh campur sari, karena kan uripku apa tak coba. Ada juga banyak lah Mas, banyak tokoh-tokoh yang membantu lah di belakang saya, yang membuat saya banyak berproses di situ. Masuk ke pentas nasional saya baca di Kompas sih sebenarnya, waktu Romo Sindu seringkali mengangkat dan menceritakan tentang Soimah ini siapa. Nah, relasi ketemu dengan Romo Sindu itu gimana ya? Romo Sindu memang dekat dengan para perupa ya, tapi dengan Mbak Soimah sendiri gimana? Iya, memang secara pribadi sih saya merasa dekat banget sama Romo Sindu, walaupun jarang ketemu, tapi secara batin tuh saya ngerasa Romo Sindu juga salah satu orang tua saya gitu. Dan setiap saya mau melangkah apa, saya selalu dulu masih awal-awal juga katanya Romo masih sering mantau kan di TV. Jadi kalau ke Jogja kadang-kadang yuk mah ketemuan ya. Sering lah diingetin ojo lali yo pondasine apa segala macam. Nah, awal ketemu Romo Sindu itu ya karena Akapela Mataraman. Ya. Yang pakai syair-syair dari Romo Sindu itu? Belum. Oh, belum. Akapela Mataraman itu Mas Pardiman, waktu itu kan kita latihannya masih muter. Ya, rumah siapa yang mau dipakai latihan. Nah, waktu itu Romo Sindu menawarkan untuk latihan neng Karangkletak. Waktu itu belum seperti sekarang, belum banyak bangunan. Dan disitulah mulai kenal Romo Sindu. Sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya, masih bareng. Ya pokoknya alhamdulillah Romo masih suka memantau kontak. Pakai syair-syairnya juga untuk lagu-lagunya. Nah, untuk sering aku membawakan syair-syairnya, bahkan aku dipersilakan, aku kan kono nggonen syair-syairku, kono gawenan lagu atau apa bebas, kono milih golek wae nang buku-bukuku terserah gitu. Cuman aku pinginnya itu Romo bikin buat aku gitu. Spesial. Cuman Romo belum dapat wahyu deh kayaknya untuk itu. Lah kemarin nggonen saiki nang buku-buku kono milih terserah bebas gitu. Ya cuman kan maksudnya nggak tentang aku pengennya kan gitu. Nah, ini sebenarnya Romo masih punya utang sama saya. Maksudnya saya pengen dibikinin khusus. Tapi pas pentas di Karangkletak Romo bikin itu. Romo bikinin sempat itu. Cuman aku masih setengah-setengah lupa, kayaknya harus bikin ya. Iya. Nah, makanya saya bilang kalau misalnya kayak ada kesan kedekatan batin itu karena saya mengalami beberapa kejadian yang kayaknya kok sangkut pautnya mbak Romo Sindu gitu, aku juga nggak tahu. Misalnya yang di pas latihan di Karangkletak itu, dulu kan patung Nyiturah, Mbak Turah. Dulu itu ceritanya sangat meluas, dan saya juga kagum dengan cerita Mbak Turah itu. Dulu itu kan belum di marmer seperti sekarang. Kalau dulu kan jalan menuju Nyiturah itu batu yang lincip-lincip gitu loh Mas. Jadi katanya mau masuk ke situ nggak pakai sendal. Nah, kita latihan lah di situ Akapela Mataraman, wes istirahat ngobrol. Mah Romo Sindu, kuwi Nyiturah njaluk tok tembangke gitu. Batinku yo apa sih Romo ngono. Enggak begitu. Ya mah ya gampang aku ngono kuwi. Jadi enggak tak respon.
Engko gampang mau nek arep mulih. Pikirku paling koyo lali Romo pikirku to. Wes latihan selesai. Pas selesai mau pulang, Mas kakiku nggak iso jalan sama sekali. Karena belum memenuhi. Ternyata, jadi kakiku nggak iso jalan ki berat, terus tiba-tiba aku nangis ngocor Mas. Dan aku noleh nganan, posisi kanan ki pendopo toh, pendopo ya ana lah pokoke saka posisi neng nyiturah noleh kanan kuwi ana pendopo neng kono. Neng kono aku weruh kepala Petruk bayangan, kepala Petruk gede banget. Tapi bayangan, bukan wujud. Lah neng kono aku mau iki ngapa wis. Akhirnya lah kowe mau kan janji arep nembang buat nyiturah. Lagi neng kono aku mikir, lah mosok to tenanan kayak gitu. Ya wis mau nggak mau tak lakukan daripada aku gak iso mulih toh. Belum ya. Belum. Pokoknya aku ditenangke sama Romo Sindu, ya kamu kan ini tadi udah janji, berarti ya wes nggak apa-apa, tapi berarti kamu punya utang ya sama nyiturah. Gitu. Wes tuh udah selang berapa tahun lah. Nah, tapi di proses itu banyak hal-hal yang semakin mendekatkan aku sama Romo Sindu. Nah, nggak tahu tuh Romo Sindu juga berpikiran apa sehingga maulah deket lah sama saya. Termasuk aku dijadikan di bukunya Romo di Putri Cina, terus dilibatkan dalam beberapa cerita di Ketoprak tentang Putri Cina, terus event-event yang di Kompas Jogja itu selalu aku dilibatkan. Pokoknya nek ora sok imah ora ngono zaman dulu. Terus ya akhirnya semakin deket lah. Sampai pada akhirnya saya dikejar-kejar Romo bahwa kalau misalnya di Jakarta ini mah kowe duwe utang lho sama nyiturah. Masih ditagih terus berjalan berapa tahun. Maksudnya Romo iki apa sih? Aku masih bingung, Mas. Terus pada akhirnya kita main ke Karangkletak. Ngasih surprise ulang tahunnya Romo Sindu. Juki, yo ngasih surprise Romo yo. Yo sekalian jare nyaur utang kuwi piye? Wes akhirnya surprise Romo. Udah ya mau udah sah ya, aku udah kesini ya udah nyaur utang. Romo bilang, "Murah, bukan itu maksudnya." Piye meneh gitu, jadi bingung, bukan itu maksudnya. Wes berjalan akhirnya pokoknya ketemu yang dimau adalah saya harus datang ke situ, benar-benar meluangkan waktu, harus nembang di situ dan bersama teman-teman saya berproses dulu. Akhirnya ya wes pas ada rezeki saya bikin event di situ dengan judul Napak Tilas Nginang Karo Ngilo yang melibatkan teman-teman yang dulu aku berproses sampai sekarang. Itulah yang dimaksud Romo Sindu, kata yang dimau nyiturah tuh kayak gitu. Akhirnya Mas, dan akhirnya ya wes lunas lah utangku. Tapi Mbak Soimah memaknai itu sebagai apa ya? Ya gini Mas, kita kan hidup ini kan berdampingan dengan alam semesta. Maksudnya percaya nggak percaya ya kalau misalnya yang baik ya kita ini aja lah, supaya siapa tahu kita bisa dapat aura baik dari alam toh, entah itu dari angin, entah dari air, entah dari batu, entah dari apapun itu, saya yakin mereka bisa ngomong gitu. Nah, kita bisa dapat energi dari itu gitu. Jadi mau percaya mau enggak, apapun yang di sekitar kita bisa melihat kita, bisa ngomong gitu dan bisa membantu kita gitu. Jadi ya gimana ya? Soalnya banyak sih Mas hal-hal gitu yang nggak bisa dinalar tapi yang sangat terasa dan feelingnya dapat. Karena gitu. Memang aku sendiri yang benar-benar ngerasain. Kalau misalnya dulu saya pernah sering ngomong sama bojoku bahwa nah aku ngomong gini kok aku dikira gendeng soalnya. Kok nek pas aku ngomong dengan orang yang nggak percaya gituan kan akhirnya aku jadi kayak wong edan loh. Tapi memang banyak sih hal yang nggak bisa dirasiokan atau nggak bisa dinalar, tapi hanya bisa dirasakan ya itu terjadi dalam hidup kita juga sebenarnya. Iya itu dia, makanya aku percaya itu. Kan Mbak Imah membawa teman-teman seperjalanan lalu merayakan atau setidaknya mengingat lagi perjalanan itu makanya buat Mbak Imah sendiri apa? Ya itu napak tilas maksudnya ketika aku sudah berada di Jakarta di posisi ini
saya kembali ke makanya temanya napak tilas nginang karo ngilo bahwa saya harus berkaca dengan diri saya sendiri. Saya ki sapa? Ya aja nganti lali ambek raiku dhewe, aja nganti lali ambek aku ki sapa, mbiyen sapa, saiki sapa, dan aja lali ambek kanca-kancamu mbiyen ki sapa. Kayak gitu-gitulah jadinya ya peringatan yang baik gitu ya. Jadi itu peringatan bahwa setinggi apapun kowe mah gitu ibaratnya Romo Sindu tuh yang jangan gitu lupa sama akarnya. Dan ada di situ kan ada perupa-perupa juga yang melukis di lokasi. Nah, saya terkesan dengan pelukisnya Pak Nasiron. Ya. Di situ juga beliau melukis yang nginang karo ngilo kan temanya. Jadi beliau melukis aku berkaca tapi mulutnya keluar darah, lalu kakinya yang satu pakai sendal jinjit, yang satu pakai sendal jepit. Nah itu, Dubang ya. Jadi itu sangat kena ya, sangat kena lah. Karena kan gitu. Berkaca dengan aku mengeluarkan Dubang ya. Hati-hati nek ngomong. Kadang-kadang omonganmu iso menghancurkan dirimu sendiri. Dan satu sendal jinjit, satu sendal jepit. Ya setinggi-tingginya kowe ya aja lali karo kowe iki kudu iso tetep napak nang ngisor. Kayak gitu-gitulah. Jadi ternyata teman-teman seniman di Jogja itu sangat merespon itu dengan baik, sangat mensupport itu dengan baik. Walaupun saya tahu saya belum bisa merangkul semuanya ya Mas, tapi paling tidak yang terdekat gitu dulu lah gitu. Dan posisi itu menguatkan juga kan Mbak? Apalagi sekarang kan pindah ke Jakarta dengan situasi yang mungkin kulturnya berbeda. Pasti. Walaupun kadang-kadang sedih ya, ada juga beberapa seniman yang mungkin belum aku senggol, belum sempat aku senggol ya, ada juga yang wah saiki soimah ora gelem serawong ya, ada juga. Cuman ya piye sih Mas, maksudnya untuk membagi itu nek kon kabeh memang aku belum bisa, aku ya menungso biasa tetapi paling tidak rasa-rasa apa yang diperkirakan tuh sebenarnya nggak ada. Cuman memang belum ada waktu, belum ada kesempatan yang pas kayak gitu-gitulah. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Merasa gembira juga tiba-tiba diperbolehkan. Kita belum pernah ketemu secara langsung belum benar kenal secara langsung juga kan. Ya itulah kan makanya nggak. Kita juga nggak pernah tahu. Lalu titik di Jogja, lalu Mbak Imah ke Jakarta. Di mana yang membuat Mbak Imah kemudian merasa, oh saya harus ke Jakarta nih. Panggungnya mungkin lebih luas atau efek dari kebaikan yang mungkin Mbak Imah sebarkan menjadi lebih banyak. Nah, perasaan itu juga nggak ada Mas. Kalau mau ke Jakarta ngalir kabeh urip aku karena aku orangnya nggak pernah yang ya itu ya di luar, nggak punya cita-cita ya nggak kemrungsung. Pokoknya penting nggak ngerti aku otakku kinong ndi aku ya ora paham. Cuman ketika awal aku berangkat ke Jakarta karena aku kan nggak punya cita-cita urip nang Jakarta, apa kerja nang Jakarta, apa meneh jadi artis, aku nggak Mas. Harapanku berkesenian nang Jogja iki pokoknya aku seneng we. Nggak ada cita-cita ke sana. Makanya aku enjoy uripe karena nggak kemrungsung. Karena aku dimuat di koran Kompas di bagian sosialita oleh Blican Arcana. Nah, disitulah dituliskan Sihir Soimah. Sihir Soimah yang kesane iki ada ininya kali ya. Nah, berita inilah yang membuat saya akhirnya dikoleng TV di Jakarta. Woi, iki. Ya ora apa-apa. Soimah, nom-nomanku ayu to. Kayak pre-wedding ya. Pengalaman apa yang didapat ketika di New York kan sesuatu yang sama sekali berbeda, sementara Mbak Imah bawa tradisi yang kuat gitu. Pertemuannya di mana itu? Atau sebenarnya musik sama aja? Sebenarnya musiknya sih padha wae Mas, cuman nek neng New York kan ya karena aku wong desa to Mas, jadi secara suhu udara, saka makanan, saka gaya hidupnya sih saya nggak iki, cuman maksudnya ya neng kono kan saking ademe nanti lambene meletek-meletek, maksudnya itu kan hal yang baru lah aku wong desa yang aku ambilinnya sih dari itu, misalnya arep tuku apa ora iso bahasa Inggris kayak gitu-gitu, tapi
yang memuaskan adalah ketika tampil di sana tuh respon dari orang sana tuh sangat-sangat menghargai dan luar biasa. Artinya musiknya sebenarnya lintas budaya ya? Lintas budaya, karena kan uniknya dari JF itu kan salah satunya juga memakai batik. Dan aku juga masih memakai kebaya juga, karena Juki tetap minta tetap gitu. Yang cowok pakai batik itu akan menjadi sesuatu yang beda ketika di New York gitu. Karena pasti di New York nggak ada grup hip hop yang memakai pakaian seperti itu, pasti udah dipastikan nggak ada gitu. Dan responnya oke. Nah, ketika di sana juga berkesempatan untuk main ke kota Bronx, karena juga ngajak ke sana pernah asalnya hip hop gitu. Dan di sana ketemu dengan orang-orang yang besar-besar, hitam, tapi ternyata ramah-ramah, keren, luar biasa. Itu pengalaman yang luar biasa sih untuk salah satu perjalanan proses karir saya. Itu bermusik Mbak Imah ke luar negeri pertama itu atau sebelumnya udah? Udah, cuman belum ke New York. Kalau ke Singapura, lagi Singapura sih ya. Tapi tradisi juga apa hip hop? Singapura itu hip hop pernah, sama Juki juga? Sama Juki juga. Jadi sebelum ke New York itu ke Singapura kan itu. Yang di Esplanade itu ya? Kalau selebihnya itu kalau ke luar negeri belum, baru keluar luar kota sih. Nah itu kan jadi pijakan, kemudian Mbak Imah di Jakarta dikenal lebih luas. Terus sekarang di Jakarta penyesuaian apa yang dilakukan Mbak Imah untuk kan orang kreatif, orang seni, basis kultur di tadi Pati membentuk, lalu Jogja kuat mensupport, lalu Jakarta gimana? Kalau saya merasakan Jakarta orangnya kan individual, sendiri-sendiri ya, lo gue. Mbak Imah sendiri mengalaminya apakah begitu? Ya saya ya juga harus menempatkan di mana saya harus individual, di mana saya harus masuk di semua ini. Tapi yang jelas untuk awal-awal waktu itu saya harus banyak belajar dengan speed yang kenceng, karena kan biasa neng Lawak, neng Jogja kan ya speednya santai. Di Jogja tuh kayaknya hidup lebih panjang ya. Jadi kalau di sini ternyata nggak bisa dengan speed, karena kan aku ngomong bahasa Indonesia nggak lancar loh Mas. Isi mesti ono Jawane, karena nggak kan ngomong cepet, wah makin kami sosolen lah gitu. Jadi banyak belajar untuk itu, belum lagi kan mikir apa segala macam, setiap siapa yang di panggung tuh aku perhatikan. Harus begini. Aku harus bisa belajar dengan cepat kan, karena memang sempat di awal-awal itu aku nggak ditengok, ada beberapa artis lah yang nggak nengok. Cuman dalam hatiku ngene Mas, kowe iki modal ayu, modal pentil ibu gede ibaratnya. Kowe iki iso apa dalam hati? Kowe iki ra ono apa-apa dibandingkan dalam hati. Karena kenapa saya berpikiran gitu ya, karena dia kayaknya meremehkan gitu loh. Nek nggak ngono ya aku nggak punya pikiran ngono. Akhirnya saya ada usaha untuk membuktikan kilo aku nang panggung ben gue ngerti kayak gitu-gitulah. Akhirnya ya mau nggak mau saya harus berjalan cepat untuk membuktikan iki aku sinden. Ya, tapi aku bertahan di kebaya, di sinden, di tradisi bahwa aku juga punya kekuatan untuk sama bahkan lebih dari kalian gitu. Nggak mau aku diinjek-injek. Saya membawa nama Jawa kan gitu. Jadi paling tidak saling menghargai, jangan saling meremehkan, menjatuhkan gitu. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang aku bisa menyesuaikan dengan semua macam artis, semua macam genre, semua macam bidang. Alhamdulillah sih sampai sekarang bisa lah menyesuaikan. Speed itu didapat berapa lama Mbak? Sampai dari Jakarta, lama, dari Jogja? Mas. Lama itu ya bisa setahunan gitu. Setahunan lah kurang lebih. Bisa speednya ambyur ya. Gabung ya. Tapi dengan teman-teman artis yang sekarang terlibat di banyak kegiatan Mbak Syoimah itu, apa yang membuat ikatan itu tumbuh? Apakah persis kayak di Jogja dulu? Kalau Jogja kan lebih ke karena kekerabatan, supportnya kuat, atau ada sesuatu yang berbeda? Sebenarnya kalau di sini pun aku membentuk itu sebenarnya bisa, cuman aku nggak mau seluas di Jogja aku memang nggak mau, karena aku nggak mau terlalu maksudnya gini, di sini oke lah, memang aku nyari duit. Bukan nyari masalah gitu. Dan memang aku membatasi siapa aja temanku di sini untuk benar-benar berteman ya. Tapi kalau untuk kerja mah aku sama siapapun tak sikat gitu. Memang aku ada batasan untuk itu Mas, karena ketakutan hal-hal yang tidak diinginkan tuh sampai sekarang masih ada sebenarnya. Karena kan saya tahu banget dunia kayak gini, sikut-sikutan apa segala macam, di depan baik, di belakang gimana kan aku paham. Jadi
daripada banyak basa-basi sama ini mending nggak usah, mending di rumah. Tapi ada beberapa teman aja yang saya anggap tulus di depan sama di belakang, itu aja yang buat main lah. Tapi kalau untuk kerja ya harus dengan semuanya. Semua orang. Tapi ketakutan apa yang masih Mbak Soimah miliki ya? Karena gini loh Mas, kalau di Jakarta ini kan apa-apa jadi berita ya. Apa-apa jadi berita. Kadang kita benar aja jadi salah. Banyak hal-hal yang makanya aku suka kalau di wawancara infotainment tuh sering nggak mau, karena takutnya malah beda dengan apa yang dimaksud. Apalagi dimintain pendapat, gimana ini lagi ada masalah itu. Apalagi dimintain pendapat kalau teman ada masalah. Kalau kita komen, iya nek sesuai malah aku ya melu kena masalah. Toh ngapain kita ngurusin masalahnya orang lain. Kalau toh kita mau support ya wes di belakang kamera aja gitu. Hal-hal kecil yang sekiranya bisa jadi masalah mendingan aku nggak usah. Saya kan manusia biasa, mesti sampai sekarang pun juga banyak hal-hal yang kurang benar yang masih aku lakukan. Tapi kan mungkin itu juga tanpa sadar, tapi paling tidak saya adalah batasan-batasan yang selalu aku jaga, karena aku yakin masih banyak setan lah bukan berarti saya sempurna, saya baik, enggak, tapi paling tidak bisa menghindari itulah. Kalau di Jogja itu enggak terasa atau kurang terasa? Kalau di Jogja itu lebih bebas, maksudnya maksudnya lebih nggak tahu ya, kayak kalau pulang ke Jogja itu kan udah kayak nyemplung ke rumah gitu loh, jadi kesan ininya udah beda Mas. Ya, kalau misalnya ketemu dengan orang yang nggak kenal itu nyaman-nyaman kayak sama sampean wes, berarti sampean sama Jogja wes kayak ketemu wongnya dewe gitu loh, jadi kayak nggak, tapi hati-hati ya tetap lah, karena kan juga yang namanya ini kan kita nggak tahu orang per orangnya lah, tapi saya sih bisa ngebaca, maksudnya ini kayaknya ini, jadi yang kira-kira feelingku ini ya nggak usah kayak gitu-gitulah Mas. Tapi paling tidak Jakarta memang berhati nyaman, Yogyakarta memang berhati nyaman sehingga kenyamanan itu saya dapatkan ketika pulang ke sana. Oke, jadi kayak dibales ya di Jakarta mungkin dengan speed yang cepat, di Jogja istirahat, ketemu anak. 35 jam per hari kayaknya. Seminggu aja cepet banget Mas rasanya. Karena enak ya di sana. Nah di Jakarta ini titik-titik di mana Mbak Soimah berproses ya sampai sekarang kan stay di Indosiar ya, satu program. Sebelumnya kan di Trans, di Antv. Mbak Soimah melihat perjalanan ini di Jakarta gitu? Tahapannya? Ya kalau aku kan kebanyakan misalnya ambil program di TV itu memang satu TV. Dulu full di satu TV, jadi total di situ. Iya, nggak mau yang pindah-pindah stasiun terus dengan kemacetan Jakarta ini, jangan kemrungsung terus telat aku nggak bisa. Itu bagian dari deal untuk bisa optimal dengan satu tempat. Iya, karena kan aku orangnya disiplin waktu Mas. Pelajaran disiplin waktu aku dapatkan dari Pak Bagong, dari Padepokan Bagong. Itu disiplin waktu di situ sangat keren banget. Bahkan telat semenit aja ya kon muleh gitu. Jadi kebiasaan itu udah tertanam. Jadi kalau misalnya mau syuting di sini, nah itu sempat kaget tuh. Molor apa segala macam. Nah, aku nggak bisa tuh Mas. Kalau mau pentas apapun itu pasti aku mending menunggu. Dibanding aku ditunggu telat, nggak bisa aku kerja kayak gitu. Feeling saya benar berarti tadi, saya nggak mau telat juga. Takutnya saya ngamuk. Jadi aku lebih baik menunggu, makanya mending satu TV tapi aku fokus dan di situ ada penawaran khusus buat aku. Dibanding fisikku aku pencar-pencar kemana-mana aku nggak dapet apa-apa, malah fisikku ancur, remuk. Nah aku harus memanage itu dengan suamiku, harus benar-benar ini tinggal anak loh. Pokoknya aku di Jakarta juga nggak mau rugi ya toh, dengan harus ada bayaran yang setimpal karena aku ninggalin anak. Makanya wes konsisten dengan satu TV yang mau dengan beberapa persyaratan. Nggak apa-apa. Jadi dulu kan sempat ngapa ya Soimah kok ora kayak artis-artis liyane rak nang TV-TV ya karena itu, karena aku memang benar-benar membatasi secara fisik, secara pikiran, secara apa. Tapi daripada nang TV duitnya sakmene ya mending sak TV wae tapi rada tonjo gitu loh. Jadi menurutku sama aja. Kalau masalah kenapa pertanyaan-pertanyaan aku ora gagas, pokoknya yang penting aku nang kene iso golek duit,
apa ya sing halal nggo anak-anakku dan aku bisa belajar banyak juga di sini. Jadi kalau bisa memberi pengaruh yang baik buat teman-teman artis yang di sini. Oke. Itu dalam teori kepemimpinan penting tuh fokus optimal di situ dan daripada mencar-mencar orang sing tonjo. Nah, itu dari mana kesadaran itu, Mbak? Gini Mas, ada masa di tahun 2012 tuh padat full banget. Semua dari pagi sampai pagi ibaratnya. Nah, aku udah pernah merasakan hal itu. Tetapi saya pikir lagi, apakah nanti semakin bertambah umur akan semakin kayaknya nggak mungkin. Jadi sebelum itu terjadi, aku harus ada strategi untuk mendapatkan sesuatu yang tonjol dengan tidak melakukan mubeng seser kayak gitu. Jadi ya berdua lah sama bojoku yang segala macam mengatur strategi supaya kalau saat ini di umur 40 ya udah satu aja udah cukup, tapi ya lumayan tonjol gitu daripada yang mencar ke sana yang akhirnya fisiknya juga perlu harus difikirkan toh. Gitu. Ada yang bilang life begin at 40 ini Mbak. Mbak, ada mimpi apa Mbak setelah 40 ini? Iya, kemarin sempat stres sih Mas. Maksudnya kan aku sebelum umur 40 tuh aku punya bayangan bahwa kayaknya aku nek umur 40 kayaknya aku arep leren saka TV gitu. Sempat ada pikiran seperti itu. Apa pikiran muncul karena apa? Karena ada pemain baru kah? Enggak. Industrinya ya, kayak berubah? Sempat ada rasa capek juga Mas. Sempat ada rasa capek, sempat kayak aku fokus nang Jogja wae deh, ngerampung kayak apa sih nang Jogja apa segala macam gitu. Balik lagi nemenin anak-anak di rumah ya wis. Sempat ngobrol mbek bojoku juga. Ketake umur 40 ketake kowe sing pokoknya targetku itulah. Tapi ketika tahun ini saya menginjak umur 40 dengan berbagai macam ujian, cobaan, musibah, salah satunya adalah COVID, itu membuat saya agak gila kemarin tuh. Karena apa yang saya harapkan nggak kecapai di umur 40. Ternyata di umur 40 ini harus aku tetap kerja keras. Jadi nggak sesuai rencana. Tapi nggak apa-apa karena keyakinan saya adalah katanya di umur 40 ini orang yuk turun-turun naik-naik. Nah di dalam kondisi yang seperti ini yang harus ada kebangkitan dari COVID kemarin yang akhirnya di umur 40 aku masih ada kerjaan, masih diberi kesehatan yang seperti sekarang yang saya alami. Artinya keyakinanku akhirnya memang saya harus jalan terus. Ternyata saya masih dibutuhkan orang banyak sehingga saya harus bekerja terus gitu. Agak sedih tapi ya tetap harus bangkit gitu ya wes berarti ya memang Tuhan masih ngasih amanah lah ibaratnya buat aku. Artinya rencananya gitu. Tidak sesuai apa yang terjadi. Iya. Deal dengan itu gimana menghadapi kesedihannya? Sedih banget. Tapi ya balik lagi berdoa sama Tuhan lah. Saya masih dikasih nih amanah gitu. Ya wes berarti berarti ya yang penting kasih kesehatan aja supaya agak nangis Mas kalau mau ngomongin itu karena kan memang capek, kadang-kadang capek ya siapa sih, aku juga nggak munafik ya, kadang-kadang pengen di rumah sama anak-anak gitu kan. Ya harus sadar memang masih banyak yang membutuhkan aku di keluarga besarku, di orang-orang sekeliling. Karena orang di luar sana kan mikirnya kan aku kan punya gunung duit tuh Mas. Banyak orang yang minta kerjaan semua. Nah kalau aku punya pabrik, punya usaha sih ayo semua tak aja. Cuman aku belum bisa membuat mereka senang semua lah. Tapi paling tidak orang-orang terdekat itu. Nah saya merasa ragaku ini, hidupku ini mereka masih membutuhkan, makanya aku masih dikasih jalan lah, dikasih rezeki sama Tuhan untuk itu. Saya percaya bahwa ini adalah amanah gitu, amanah dari Tuhan. Toh aku mati juga nggak bawa apa-apa toh gitu. Yang penting aku bisa ninggalin anak-anak, selebihnya ya biar buat di sekitar itu. Tapi antara sedih dan bersyukur dan harus bangkit lagi sih sekarang yang aku ini. Kelegaannya karena bersyukur juga ya Mbak. Iya. Karena diberi kesempatan. Yang pertama masih hidup Mas, yang pertama kan masih hidup karena di kondisi yang serba nggak mudah ini. Ya kayak ginilah. Ya kita masih diberi hidup, masih diberi sehat, masih diberi kerja. Itu kan alhamdulillah banget. Apalagi banyak orang bergantung pada kita. Iya, itu dia. Sebagai ruang di mana kita jadi tempat untuk saluran berkat yang sama. Walaupun tidak bisa berbagi dengan semua, tetapi ya saya juga manusia biasa. Ya
ya yang terdekat yang. Tapi mimpi untuk di Jogja masih dibangun kan? Masih, nah itu. Pelan-pelan. Nah itu kan, ya itu kan harusnya tahun ini kan selesai Mas. Makanya target itu nggak sesuai. Okay. Harusnya peresmian September, terus aku ngeresmikan itu, terus aku di Jogja, terus aku berkesenian lagi sama teman-teman karena salah satunya tempat dan asal muasal. Karena tempat itu kan salah satunya tujuannya juga untuk ngumpulin teman-teman lagi, pengen lungguh, latihan bayanganku loh Mas. Tadi itu yang Ngilo sama apa tadi? Minang Karo Ngilo, tapi dalam konteks yang lebih panjang. Karena COVID akhirnya semuanya tertunda. Ya, mungkin itu jalannya kali Mbak ya? Ya mungkin. Tapi ya wes makanya tak nikmati lagi ya. Anggap aja lah ini bagian dari cerita hidup lagi lah nanti buat cerita anak cucu saya. Tetapi saya yakin adalah nanti waktu yang baik untuk saya bisa menikmati di situ. Di Jogja apa sih bayangan Mbak Ima atau mimpi Mbak Ima dan keluarga? Saya lihat ada joglo, ada tempat studio, lalu sebenarnya, ada orang berkesenian. Sebenarnya simpel Mas, aku tuh nggak mau muluk-muluk ibaratnya kalau pensiun dari dunia keartisan ini itu tetap pengenku pulang ke Jogja dengan berkesenian di Jogja dengan seadanya. Tapi nggak ada target yang gimana-gimana, tapi karena kesenian adalah salah satu obat kan buat saya. Salah satunya mendirikan pendopo itu juga supaya masih bisa bertemu dengan teman-teman seni, supaya masih bisa memberi ruang dengan anak-anak muda yang muri-muri yang ya karena kan beberapa teman juga sambat kurang ruang untuk latihan, untuk berproses pakailah untuk berproses. Jadi simple dan yang paling utama membayar ulang gitu ya Mbak. Ya, mengembalikan karena belajar dari karena kan dulu kalau aku latihan kan numpang di rumah orang-orang Thomas. Siapa yang rela rumahnya untuk latihan ya pindah-pindah kita latihan ke rumah siapa gitu. Nah, silakanlah ibaratnya dipakai buat latihan. Saya tak wis tuwa tak mantu wae tak iso ngenai teh kayak gitulah. Tapi yang paling terpenting adalah keinginan saya untuk kembali menjadi ibu rumah tangga, kembali untuk mendampingi anak-anak. Itu yang saya merasa berdosa karena saya meninggalkan anak dari umur 3 tahun lah kurang lebih. Awal-awal di Jakarta tuh mau tidur tuh nang mataku ki anak Mas. Sedangkan awal-awal di Jakarta itu kan saya gali lubang tutup lubang. Mikirnya wong kampung aku mlebu TV kuwi wis duit tok bayangane. Lah ora ngerti mangkat Jakarta utang sik bayaran suwe nggo bayar utang wes dengan segala gitulah. Tapi orang yang di kampung mikirnya aku wis sugih. Tapi semua itu aku aminin wae lah. Aku aminin lah enggak apa-apa semoga jadi doa ya akhirnya menjadi doa. Kalau dalam dunia entertainment yang Mbak Soimah takutkan apa? Justru di dunia entertainment aku nggak pernah ketakutan Mas. Malah nggak karena aku dicemplung kayak apa ayo sikat jadi nggak pernah ada ketakutan justru kalau di dunia entertainment. Cuman ya memang yang saya ini memang harus selalu berhati-hati karena takutnya nanti aku jadi sombong beneran gitu dengan apa yang saya punya, apa yang saya mampu gitu. Dan yang penting apa yang aku fokusin sekarang ya itu yang pokoknya apa yang saya lakukan sekarang, kerjaan apa yang saya lakukan sekarang yang aku fokus. Masalah ketakutan itu sebenarnya nggak ketakutan kan banyak artis yang ketakutan udah nggak laku lagi. Lah justru itu kan doaku supaya aku bisa pulang kampung lagi karena tahapan terakhir. Itu bukan ketakutan malah. Itu harapan. Malah ya. Iya, karena harapan terakhir dari hidup saya ya kumpul sama anak-anak, kumpul sama keluarga. Udah nggak ada nilai yang harus gimana itu. Kalaupun itu terjadi itu anggap bonus. Enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi ya orang kan baliknya kemana? Ke tanah juga kan. Makanya enggak mulu-mulu aku Mas. Tak. Cuman kadang-kadang kan orang melihatnya itu kan beda-beda. Cuman ya sah-sah aja. Cuman ya gitulah justru nggak khawatir. Ya ini sampai kapan aku nggak tahu ya ngikut aja Tuhan. Orang aku punya rencana juga tadi juga ternyata nggak sesuai rencana ya wes ngikut wae lah gitu.
Nah, deal dengan perubahan-perubahan itu Mbak Soimah sendiri bisa mengadaptasi mudah itu karena apa? Mungkin karena aku gaya hidupku tak bikin sama, Mas, dari dulu sampai sekarang. Jadi nggak beda-beda nggak beda-beda. Hadir begitu aja gitu. Iya, gaya hidup lah. Saya menerapkan gaya hidup, makanya sebulan sekali itu pulang ke Jogja ya biar imbang. Biar imbang lah ku napak ke sikil, kan itu selalu yang dipesan juga dari senior-senior, dari orang tua, dari keluarga gitu. Ibaratnya aku neng Jogja mangan lele, yo neng kene ya mangan lele gitu ibaratnya. Nggak ono bedanya, yang penting mungkin gaya hidup nggak mudah terpengaruh dengan banyak banget yang ingin deket ngajak apalah arisan sosialita apalah main lah kesana dengan segala macam, tapi tetap Mbak Iman dengan dirinya dan gayanya. Iya, karena itu juga kecuali itu juga memang aku itu bukan aku. Gitu. Jadi daripada aku nggak nyaman, daripada nanti sampai sana saing-saingan harus apa lah aku hidupnya kan nggak nyari ngono di Jakarta gitu. Dalam bermusik nih, kalau aku tuh ya begini, kalau Mbak Ima sendiri merefleksikan musiknya Mbak Ima gimana? Terakhir kan bikin koplo nih sama Juki sama NDX, terus sebelumnya bikin tembang yang saya sendiri merinding sih, yang Mbak Ima nembang backgroundnya hitam itu yang apa judulnya ya? Anyar. Jagat Anyar Kang Dumadi itu saya dengarnya itu merinding. Artinya ada kayak kontras dari satu titik dan titik yang lain. Kalau Mbak Ima sendiri merefleksikan diri Soimah bermusik itu ini gimana? Ya, karena kan yang namanya pekerja seni ya harus cinta semua seni. Yang namanya suka musik ya harus suka semua musik itu. Kalau aku nggak bisa aku dipatok dangdut pop apa nggak bisa. Cuman memang saya selama di Jogja itu saya mempunyai pondasi bahwa saya ini adalah sinden karena sekolahnya juga dari sinden, ya rezekinya awal menapaknya juga dari sinden, tetapi tidak menutup kemungkinan karena memang aku suka dengan seni-seni yang lain. Ada yang Mbak Ima sesali dalam masa lalu yang kemudian akhirnya diterima dan kemudian ya sudahlah itu bagian dari perjalanan saya. Misalnya isi kan nggak lulus nih, ada penyesalan nggak misalnya? Iya. Atau yang lain, itu terakhir mungkin buat closing kita. Ya itu salah satu penyesalan juga, tetapi ya wes lah, maksudnya ya wes memang mungkin ya garisnya kayak gini karena memang harus putus di tengah jalan kuliahnya, tetapi paling tidak aku harus jadi orang yang berguna walaupun tidak selesai. Harus membuktikan kepada dosen-dosen, guru-guru saya bahwa saya bukan segalanya. Saya nggak harus, maksudnya saya ini muridmu masih berguna, masih bisa eksis, masih bisa menebus itulah. Saya nggak mau dosen-dosen atau guru-guru saya kecewa nggak lulus tapi saya nggak jadi apa-apa gitu. Tetapi yang paling saya sesalkan adalah balik lagi ke anak-anak sama orang tua, Mas. Yang tadi kepikir-pikir waktu di Jakarta itu. Balik lagi saya masih punya utang sama orang tua sama anak-anak. Utang sama anak-anak karena saya belum bisa mendampingi dengan baik. Tuh kan nangis lagi kalau ngomongin gitu. Yang kedua adalah penyesalan di saat seperti ini belum sempat membahagiakan orang tua saya yang berkeinginan supaya saya jadi artis. Ini salah satu keinginan orang tua, karena pas aku neng Jakarta ibuku udah meninggal, Mas, di tahun yang selang setahun. Tahun pembuktian sebenarnya. Ya. Jadi penyesalan ya itu aja, maksudnya aku nggak orang yang berlarut dengan masa lalu gitu aja. Apapun yang saya alami itu pasti semua ada hal-hal yang baik lah. Cuman hal yang belum bisa saya lakukan atau bisa dibilang penyesalan ya belum sempat membahagiakan orang tua aku dan belum bisa mendampingin anak-anak dan keluarga dengan baik. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kesempatan bisa wujudkan Joglones nanti main deh ke sana. Amin, haruslah. Engko iki tulinan ngono. Pokoknya nek misalnya aku lali ngundang sampean teko wae, Mas. Kadang kan sok lali kelewatan toh, teko wae. Jogja itu kalau nggak ada diundang pun saya mau berangkat dengan sendirinya. Dia selalu manggil. Kadang kan saya kelewatan ngono lho. Kan kalau mau ke Jogja pasti rasanya kan happy untuk bisa kembali ke akar, kayak kembali ke rumah. Meskipun saya bukan orang Jogja sih. Tapi dapat itu. Saya kan juga bukan orang Jogja, saya datang orang Pati. Tapi kan dibentuk di situ, menemukan proses menjadi orang di situ.
pengen ketemu Romo Sindu saya sebenarnya. Ya ayo, aku juga pengen udah lumayan lama ini. Karangkreta itu. Sekarang udah lebih oke sih, ada sumurnya, ada Mbok Turah itu. Sekarang Mbok Turah udah di marmer sekarang. Kemarin aku main ke sana terakhir, weh Mbok Turah wis sugih di marmer saiki. Malah turah-turah kan. Tapi filosofi Mbok Turah itu saya kena banget itu. Kan orang yang membagi dari semua yang dia miliki, bahkan dia nggak memiliki apapun ya sudah turah-turah kan gitu. di sekitarnya ono anak-anak kecil toh, karena dia suka ngopeni bocah-bocah keluron. Mas saya sendiri belum ketemu versi belum lihat Mbak Turahnya belum tahu. Saya semuanya tahu, tapi cerita itu kuat banget dari Romo Sindu bikin tulisan di Kompas. Karena aku ngerasake lho Mas. Oh iya. Aku iso ngerasake, cuman ya kuwi nek aku engko cerita mbek wong dikira aku edan, ya toh. Kan aku mengalami langsung. Tapi sekali lagi ya sih, banyak hal yang nggak bisa kita nalar. Dan cuman rasa yang bisa kita merinding lagi. Saya seneng yang dekat pohon bambu itu di Karangkreta itu. Dulu pas zaman yang dekat Pendopo, sekarang kan ada kayak kafe itu ada bambu-bambu itu. Dulu pas saya kesana itu yang pas Cicak Nguntal Boyo, malam-malam pas hujan ada Mas Putu Suta sama Peke gambar itu. Dan saya itu sampai malam dan ngerasain memang betul kulturnya kuat dan mensupport semua seniman untuk hadir di situ. Saya juga mimpi, tadi bilang Mas Koko sih, saya kalau nanti udah sekitar anak-anak udah agak bisa mandiri ya di Jogja aja lah untuk ngurus itu. Oke Mbak Ima, terima kasih banyak waktunya dan saya mendapatkan banyak manfaat kayak belajar lagi soal hidup sih dari perjalanan dari Pati, Jogja, Jakarta dan sorry itu saya emang Jakarta itu menyebalkan. Tapi ya boleh duit nangkin harap ya itu paling tidak ya. Tapi paling tidak kita jangan jadi sampah lah di Jakarta. Iya toh? Tapi paling bermanfaat. Oke. Ya, thank you Mbak. Ya, sama-sama.